Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Akhirnya kembali lagi dengan video battle. Aku udah lama banget ya nggak ngebattlein dua buah produk. Dan ini adalah complexion dari Maybelline Fit Me. Seperti di thumbnailnya kalian udah lihat ya, aku akan ngebattle yang pertama adalah cushion terbarunya yang Maybelline Fit Me Matte and Poreless Oil Control Cushion. Jadi ini adalah cushion terbaru dari Maybelline. Aku baru aja kemarin review di channelku. Kalau kalian belum tonton bisa cek linknya di atas ini atau nanti akan aku taruh linknya di bawah. Waktu aku nge-review untuk cushionnya, aku sih merasa finishnya tuh mirip-mirip dengan foundationnya. So kali ini di videoku aku akan nge-battle dengan foundationnya yang Fit Me Matte and Poreless. Jadi yang seperti ini, karena mungkin seperti yang kalian tahu, ini tuh foundationnya isinya lebih banyak daripada cushion, tapi harganya lebih terjangkau. Jadi dia di Neto 30 ml, kalau kalian beli di official store tuh sekitar 100 ribuan. Dan cushionnya ini di Neto 14 gram aja, dia harganya 213.000 atau 200 ribuan berapa. Nanti untuk detailnya akan aku taruh linknya di bawah, misalnya kalian penasaran harga terupdate-nya berapa. Yang pasti dilihat dari harganya, yaps, beda banget. Padahal lebih banyak yang foundationnya ya. So aku pengen ngebandingin keduanya ini, kira-kira lebih worth to buy yang mana sih? So nanti kalian bisa putuskan kira-kira kalian lebih pilih si cushionnya atau foundationnya. Dan kalau kalian penasaran untuk video battle-nya seperti apa, keep on watching! Yaps, itu tadi untuk perbedaan dari package-nya yang kayaknya nggak perlu aku bahas lebih detail ya. Yang pasti keuntungan membeli cushion itu kita langsung udah dapat puff cushion dan dia tuh pengaplikasiannya kayak kita pakai bedak aja. Jadi secara waktu biasanya lebih cepat kalau kita make upan menggunakan cushion. Sedangkan untuk yang foundation, dia ini pengambilannya ada aplikator pumpnya. Udah gitu bisa kalian aplikasikan menggunakan spons atau puff cushion juga. Ini tergantung preferensi masing-masing. Awalnya sebenarnya aku mau pakai untuk foundationnya tuh shade yang 128 karena aku punya 128 sama 220. Karena sekalian aku pengen ngebandingin untuk warnanya ya. Secara untuk cushionnya aku pakai shade-nya 128 Warm Nude. Tapi ternyata kemarin nggak tahu kenapa foundationnya itu nggak ada, nyelip kemana aku cari-cari nggak ketemu. So akhirnya di video battle kali ini aku pakai shade yang 220 aja. Langsung aja tanpa berbasa basi, sekarang aku akan aplikasikan di wajahku. Kalau aku ngebattle seperti biasa akan aku pakai separuh-separuh. Untuk yang cushionnya dipakai di muka sebelah kanan dan yang foundationnya aku pakai di muka sebelah kiri. Yang pertama sekarang aku akan pakai untuk cushionnya di sisi kanan wajah aku. Aku ambil produk secukupnya, udah gitu langsung tap-tap aja ke muka. Kalau misalnya kalian udah lihat review dari cushionnya ini, dia memang coveragenya langsung kelihatan gitu loh dari beberapa tap-tap. Udah gitu finishnya agak sedikit basah glowing karena memang teksturnya cair ya. Itulah kenapa waktu diratakan aku juga merasa ini cepat merata. Dan hasilnya kayak gini, setelah selesai udah kelihatan ya perbedaan di area bawah mata aku. Yang bagian udah aku aplikasikan cushion lebih nutup gitu, area gelapnya sudah tersamar. Dan dia juga bisa mengcover noda-noda yang ada di pipi, juga bekas-bekas jerawat yang ada di muka aku. Untuk shade 128 ini di aku juga cocok ya, masuk-masuk aja. Terus untuk finishnya sendiri sebenarnya kalau bener-bener di zoom dia tuh kayak agak powdery matte di awal. Jadi kayak kita pakai bedak, cuman tipis-tipis gitu loh, bukan powder foundation atau bedak padat ya, kayak cuman pakai bedak tabur. Cuman kalau dia udah bener-bener ngeset di muka, nanti hasilnya jadi kayak natural kulit aja. So biasanya sih aku kalau pakai cushionnya ini sekarang bedaknya kayak cuman tipis-tipis aja diaplikasikan menggunakan brush. Biar hasilnya nanti nggak terlalu berbedak ya di muka. Lanjut sekarang masuk ke sisi kiri wajah aku ambil untuk foundationnya kira-kira 1 pump gitu ya. Dan ini langsung aku totol-totol ke sisi kiri wajah. Setelahnya aku tap-tap menggunakan puff cushion. Kalian bisa pakai spons juga nggak masalah, tapi aku lebih suka pakai puff cushion. Aku pakai puff yang berbeda dari yang pertama tadi ya, jadi biar nanti hasilnya benar-benar pure yang nempel di muka aku tuh foundationnya. Walaupun teksturnya agak lebih kental daripada yang cushion, menurut aku sih dia ini kayak tetap gampang diratakan karena memang secara realnya tuh nggak sekental itu teksturnya. Dan coveragenya juga sudah mulai kelihatan ya di situ. Dan aku ambil ini kayak 1 titik aja foundationnya untuk mengcover area bawah mata dan bekas jerawat karena belum terlalu tertutupi. Maklum ya karena memang daerah itu yang cukup gelap, jadi kita harus kayak lebih ekstra gitu mengcover.
Dan hasilnya seperti ini. Untuk foundationnya ini sih di awal kelihatan kayak natural glow, yang lebih glow dibandingkan yang si cushionnya tadi ya. Dan coveragenya sudah cukup bagus untuk mengcover noda-noda yang ada di wajah. Tapi waktu aku zoom di sekitaran pori-pori, jadi sekitaran hidung aku kan pori-porinya agak lebih gede dan suka ada geradakan komedo. Di situ kelihatan teksturnya beda ya. Untuk yang bagian cushion dia tuh lebih kelihatan flawless. Karena memang dia klaimnya sendiri bisa menyamarkan pori-pori yang ada di wajah. Kalau dibandingkan dengan yang bagian cushionnya, sebenarnya dia sama-sama bisa mengcover noda yang ada di wajahku. Dan aku akan kasih lihat before after sebelum sesudah pengaplikasian cushionnya. Menurut aku sih keduanya coveragenya sama-sama medium to full cover. Jadi ini untuk noda di pipi udah cukup tersamar, tapi kalau misalnya kalian tambahkan nggak masalah karena teksturnya juga ringan. Udah gitu dia bisa meratakan warna wajahku dengan hasil yang masih natural glowing. Walaupun di awal agak sedikit powdery untuk cushionnya, tapi setelah ngeset sih sama aja. Aku akan kasih perbandingannya bener-bener natural hasilnya di muka aku. Dan BTW untuk perbandingan warna 220 sama 128 di muka aku nggak kelihatan yang beda banget ya. Dua-duanya aku masih bisa pakai. Cuman memang untuk yang 128 dia agak sedikit lebih kuning. Jadi kalau misalnya kulit kalian yellow undertone, mending yang 128. Tapi kalau misalnya kulit kalian lebih ke netral, mending yang 220 aja. Oke, setelah seperti ini aku akan set sekarang menggunakan bedak. Yang aku pakai ini Fit Me Loose Finishing Powder yang kayak gini. Aku di shade 20 light medium. Dan seperti biasa di area T-zone aku yang gampang berminyak, aku akan tap-tap menggunakan puff bedak. Karena kalau kalian belum tahu, tipe kulitku tuh kombinasi ya, di T-zone-nya lebih gampang berminyak, di area lain normal ke kering. So, untuk bagian lain dari wajah aku selain T-zone, aku cuman swipe-swipe aja menggunakan brush. Itu pun dari sisa bedak yang ada di tengahnya, jadi aku nggak ngambil lagi ya, biar hasilnya tetap natural di wajahku. Setelah selesai mengaplikasikan bedaknya, ini aku akan kasih lihat kalau sudah jam 7.17, jadi ini masih pagi banget ya. Aku akan selesaikan makeupku dulu dan hasilnya seperti ini. Pastinya ini adalah makeup natural tanpa menggunakan highlighter, jadi semuanya matte ya yang aku pakai. Biar nanti kita bisa lihat untuk hasilnya tuh seperti apa setelah dibandingkan kekuatan dari fondi dan cushionnya ini. Untuk produk apa yang aku pakai nanti bisa cek di kolom deskripsi ya, yang untuk tes ketahanan. Kebanyakan sih aku pakai produknya Maybelline. Oh iya, aku akan kasih lihat ini pas aku zoom di sekitaran T-zone aku. Kelihatan ya teksturnya di situ, kalian bisa bandingkan yang bagian cushion lebih smooth, nggak menonjolkan pori-pori. Yang bagian foundation agak lebih kelihatan gitu teksturnya. Itulah kenapa tadi aku bilang untuk cushionnya ini dia memang bisa menyamarkan pori ya. Dan ini udah sekitar jam 10-an, aku mau pergi pakai masker. Awalnya sih kondisi muka aku masih oke-oke aja ya. Tapi setelahnya aku keluar rumah panas-panasan pakai masker walaupun cuma sebentar. Nih jam 10.55 update aku yang pertama, ini aku udah sampai rumah. Pas aku buka karena cuacanya cukup panas, dia memang nempel di masker. Tapi menurut aku sih ini nggak parah-parah banget ya, nggak sampai yang sebanyak itu nempelnya. Pas aku lihat di bagian muka aku, emang kelihatan udah agak glowing di sekitaran T-zone aku. Khususnya ini yang sebelah kanan aku akan kasih lihat ya, dia sudah mulai glowing walaupun belum cracking atau lumer. Terus untuk coveragenya masih kelihatan cukup bagus, ini bagian cushionnya. Dan untuk di area bekas-bekas jerawat aku rasa juga masih aman ya, walaupun tadi kita udah pakai masker. Selanjutnya, waktu aku lihat dari jauh, kayaknya tuh lebih matte yang bagian foundationnya. Jadi aku penasaran, aku zoom aja. Memang sih dia juga sudah berminyak, tapi penampakannya lebih kelihatan masih oke, nggak yang seglowing bagian yang kanan cushionnya ya. Walaupun untuk secara coveragenya masih sama-sama bagus, jadi menurut aku sih nggak masalah. Cuman agak sedikit berminyak di bagian ujung hidung karena kan pakai masker, biasanya kesenggol-senggol juga, jadi coveragenya agak sedikit memudar. Oke, ini udah jam 1:10 pemakaian 5,5 jam. Ini lebih glow ya daripada yang tadi secara kelihatannya. Coverage di selain T-zone masih oke. Jadi di sini aku putuskan aku pengen tap-tap menggunakan tisu di area sekitaran yang berminyak karena sebentar lagi aku mau pergi lagi ya. Jadi ini aku kayak tap-tap aja biar minyak-minyakannya tuh udah hilang. Dan seperti ini hasilnya kembali matte yang flawless gitu kan. Bisa lihat di sisi kanan maupun kiri wajah aku belum ada cracking ataupun lumer sama sekali di lipatan hidung dan sekitarnya. So aku akan pergi lagi hari ini dan nanti aku akan update kalau udah sampai rumah. Dan akhirnya ini jam 4.57 aku udah di rumah. Aku akan kasih lihat di masker kedua aku ini. Sebenarnya dia masih agak transfer ya, tapi nggak kelihatan, kayak samar-samar aja.
Karena memang tadi aku perginya naik mobil, kayaknya sih ada AC-nya, jadi aku nggak terlalu keringetan. Cuman sepengalaman aku pakai cushion ataupun Maybelline Fit Me Foundation ini sih, dia transfernya tuh memang nggak terlalu banyak kalau pakai masker. Seperti yang aku kasih lihat di masker aku yang pertama tadi ya. Dan karena ini aku habis makan mie untuk tes ketahanan lip product, jadi aku akan sedikit tap-tap untuk keringat-keringat yang ada di wajahku. BTW, ini yang aku pakai, misalnya kalian bertanya-tanya, ini adalah lip product yang aku tes kemarin untuk makan mie, yaitu dari Emina Poppin Matte. Kalau kalian belum tonton, bisa cek nanti linknya di atas sini. Itu adalah salah satu lip matte terbaru dari Emina yang cukup tahan lama. Udah gitu warnanya cantik. Cus, buruan tonton aja. Dan pastinya di sini udah kelihatan berminyak lagi, walaupun tadi sebelum pergi aku udah sempet tap-tap ya. Kondisinya kayak gini waktu aku zoom, memang udah cukup berminyak di sekitaran T-zone aku, walaupun coverage pipi kanan kiri masih oke. Perbandingan tekstur di sekitaran hidung aku kayak gini, kelihatan ya di situ untuk perbandingannya yang bagian cushion tuh kayak lebih bagus gitu secara penampakan teksturnya. Yang bagian fondi kayak lebih kelihatan, karena biasa ya kalau misalnya berminyak dan udah agak lumer, pastinya akan sedikit memperjelas tekstur di wajah. Terus di bagian bekas-bekas jerawat aku memang sudah agak memudar. Selain kena masker, tadi aku juga makan mie kena minyak-minyak gitu, jadi hasilnya seperti ini. Overall sih menurut aku pemakaian 9 jam sampai jam 5 sore ini sih masih oke, walaupun memang T-zone aku udah cukup berminyak, tapi coverage yang lainnya masih bagus. Waktu aku pegang-pegang seperti ini juga rasanya tuh nggak ada yang kayak kelihatan berbedak, udah natural aja, dan seringan itu di muka aku. Jadi kalau kalian pakai cushion ataupun foundation yang seri Fit Me ini, nggak akan kerasa yang berat gitu loh. Dan akhirnya ini update aku yang terakhir jam 8.18 malam atau hampir setengah 9 ya. Total pemakaian 13 jam. Wow, kayak gini hasilnya. Menurut aku memang di sekitaran T-zone aku udah gak ketolong minyakannya, kayak kelihatan berminyak banget. Di bagian dahi juga kayak gitu. Terus di bagian bekas-bekas jerawat memang dari sore tadi udah cukup memudar ya. Cuman untuk blushnya masih ada nempel di pipi, karena di sekitaran pipi itu masih cukup bagus coveragenya. Dan finish akhirnya di sini kalau aku kasih lihat ke kalian, dua-duanya sama-sama natural, nggak keki sama sekali, bahkan di area bawah mataku. Karena kadang ada ya kalau kita pakai berjam-jam gitu, foundation matte tuh biasanya membuat keki, khususnya di bawah mataku yang kering ini. Tapi untuk keduanya, cushion maupun Fit Me Foundation ini sih aman-aman aja. Sekarang sampai di kesimpulan akhirnya, yang pertama aku akan bahas perbedaannya dulu ya. Dari segi finishnya waktu awal diaplikasikan, untuk yang cushion dia lebih powdery matte, sedangkan untuk yang foundationnya kayak lebih matte yang natural gitu. Tapi setelah keduanya lama-lama ngeset di muka sih, aku rasa udah sama-sama natural kulit aja. Terus dari penampakan tekstur yang ada di muka aku, khususnya karena aku memang di area T-zone itu lebih banyak kayak pori-pori gede, geradakan komedo. Tadi kalian udah lihat sendiri untuk yang cushionnya lebih bisa menyamarkan tekstur ya. Terus untuk tes ketahanannya kalian udah lihat tadi dipakai sampai 13 jam. Untuk finish akhirnya dua-duanya sama-sama natural, nggak kelihatan keki sama sekali di muka. Jadi kalau misalnya kita ngaca tuh nggak kelihatan berbedak gitu loh mukanya. Dan untuk oil controlnya juga tadi mirip-mirip ya. Cuman menurut aku misalnya kulit kalian bener-bener yang berminyak, aku rasa sih baik foundation maupun cushionnya ini akan kelihatan bagus. Kayak sekitar mungkin 6 jam 7 jam ya. Tapi setelah itu agak cukup lumer tadi di sekitaran hidung aku. Tapi kalau misalnya kulit kalian kombinasi kayak aku yang di area lain tuh nggak terlalu berminyak, bahkan dipakai sampai 13 jam, coveragenya masih cukup oke di noda-noda di wajah. Blushnya juga masih nempel, karena memang kan di area itu nggak terlalu banyak berminyak ya. Walaupun memang nggak semulus coverage di awal, tapi overall sih masih bisa menyamarkan noda di wajahku. So untuk di video battle kali ini, menurut aku hasilnya seri ya. Untuk dua-duanya sama-sama kontrol minyaknya bagus. Tapi memang menurut aku akan lebih worth to buy kalau kalian beli foundationnya. Dia dapatnya banyak, harganya lebih terjangkau, bisa dipakai dalam jangka waktu lama. Tapi kalau misalnya nih kalian pengen nyobain cushionnya juga nggak masalah, karena hasilnya dia juga covernya bagus, ringan di wajah. Udah gitu yang paling penting itu praktis. Kalau misalnya kita lagi pengen make upan yang cepet gitu, tinggal tap menggunakan cushion akan lebih cepet juga ya. So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja, kira-kira kalian lebih butuh yang mana. Dan setelah lihat reviewku kali ini, kira-kira kalian pilih mana, cushion atau foundationnya? Komen-komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu ya. Khususnya buat kalian yang lagi galau nih mau beli cushion atau foundation dari Fit Me ini, semoga bisa dijadikan salah satu referensi ya. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!